Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, kali ini kita akan coba membahas pelajaran yang kelas 6 hari Rabu tanggal 6 Oktober tahun 2021, mata pelajaran matematika. Kita kali ini fokus kepada keliling lingkaran ya. Untuk keliling lingkaran di sini yang pertama kita harus tahu adalah rumus ya. Oke, rumus keliling ya, yaitu adalah rumusnya V ya, atau V dikali diameter atau dikali D ya. Rumus keliling lingkaran lainnya yaitu bisa juga keliling adalah sama dengan rumusnya, yaitu 2 dikali V dikali dengan R ya. Dimana di sini V di sini nilainya adalah 22/7 ya, atau V juga nilainya boleh 3,14 sama ya. 22/7 artinya 22 dibagi 7, hasilnya 3,14 sekian ya. Baik, pertama prinsipnya adalah kita harus tahu bahwa keliling itu adalah dimulai dari satu titik ya, mengelilingi bagian tepi lingkaran tersebut, belum berhenti, lanjut sampai ke titik semula. Jadi prinsip keliling adalah dimulai dari satu titik ya, kemudian mengitari bangun tersebut bagian tepinya sampai kembali ke titik semula. Nah, itu udah sampai, namanya satu kali keliling ya. Nah, sekarang yang mau kita hitung adalah kita akan menghitung bangun ini ya. Bangun ini yaitu keliling dengan jari-jari. Ini adalah R ya. R-nya adalah 14 ya. Jadi kalau kita tanya di sini adalah R ya, R jari-jari. Di sini juga R ya. Jadi di sini ada panjang dari sini sampai sini, itu adalah R ya. Ini sampai sini itu adalah R. Oke, kita lanjutkan nomor 1A. Kita lihat di pembahasan. Nah, di sini ya, pada saat pembahasan keliling 3/4 lingkaran, rumusnya adalah kita cari rumus 3/4 lingkaran ya, yaitu dengan menambahkan angka 3/4 ya. 3/4 dikali 2 dikali V, ini V lambangnya, dikali R, kemudian dalam kurung. Ini sudah mendapatkan panjang busur ya. Jadi yang kamu hitung ini adalah dari sini panjangnya, mulai dari titik sini sampai sini, atau panjang busur 3/4 lingkaran sampai sini. Jadi bagian yang ini belum kamu tambahkan. Cara menambahkannya yaitu dengan menggunakan ditambah R ya. Ini ditambahkan. Nah, ini makanya ini R ditambah dengan R. Nah, kita hitung, kita masukkan V di sini adalah sebesar 3,22/7 ya, karena di sini kau bisa lihat di sini V-nya adalah 14, R-nya 14, jadi bisa dibagi 7 ya. R nilainya 14, sehingga V-nya pakai 22/7 ya. Nah, kenapa? Karena 14 bisa dibagi 7 ya, alasannya. Oke, alasannya gini. Kenapa kita pakai 22/7? Karena 14 bisa dibagi 7. Kalau misalkan bisa dibagi 7, artinya pakailah V-nya 22/7 ya. Jadi gitu, sehingga kesimpulannya ya, itu V-nya memakai 22/7. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Pada saat kita menghitung ini ya, soal ini, maka
Yang kita dahulukan adalah yang dalam kurung terlebih dahulu ya. Cara menghitungnya bisa kita pakai cara berikut. Misalkan ini saya perbesar dulu. Oke, saya perbesar. Nah, pada saat kita menghitung model seperti ini, baik, pada saat kita menghitung seperti ini, yang kita lakukan adalah yaitu kita akan membuat penyelesaian yang di dalam kurung terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan 22/7 V-nya, lalu kita hitung dengan cara seperti berikut ya. 14 di sini dibagi 7 bisa ya. Itu 2 kita coret. 14 dibagi 7 2 kita taruh di atas. Lalu di sini kita hitung 2 sama 2 dikali ya. Dicoret, sudah dikali berarti 4 ya. Hasilnya 4 saya taruh di atas. Lalu 4 dibagi 4 hasilnya 1 kita coret ya. Lalu 3 dikali 1 3. 3 dikali 2 2 66. Maka di sini hasilnya 66. Nah, 66 ditambah R nya itu jari-jari itu dari sini panjangnya sampai sini, berarti 66 tambah 28, 14 tambah 14 28, hasilnya adalah 94 ya. Nah, ini 94 kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Hasilnya adalah 94. Oke, baik, jadi gini ya, kita akan coba cari lingkaran. Kenapa dia bisa disebut 3/4? Dari mana 3/4? Jadi gini, sebuah lingkaran penuh ya, itu bisa saya coba cari lingkaran penuh ya. Lingkaran setengah, terus 1/4, terus 3/4. Oke, ini dia. Cari gambarnya biar lebih jelas menjelaskannya ya. Nah, ini kita coba dari gambar ini ya. Oke, ini kita lihat sini gambarnya. Oke, ini ada gambar contoh saja ya. Jadi kita kalau melihat gambar lingkaran, ada yang penuh ya, ada juga yang tidak penuh ya. Kalau kita lihat gambarnya, modelnya seperti ini separuh lingkaran, maka kita bisa tulis di sini 1/2 lingkaran ya. Jadi nanti pada saat kamu lihat gambar lingkaran itu bukan lingkaran penuh, tapi 1/2 lingkaran, setengah lingkaran. Kemudian kalau gambar seperti ini, itu lingkarannya 1/4 ya. Kemudian gambar seperti ini itu 3/4 lingkaran ya. Nah, itu ada lagi konsep yang lebih mendasar ya. Jadi konsep yang lebih mendasar itu ini, kita lihat sini coba. Nah, ini ya, kita lihat dari sini ada gambar yang kenapa kita bisa dapat setengah, 1/4 gitu ya. Jadi sebenarnya itu ada ini ya, ada ketentuannya. Ini satu ini, kita lihat ini. Buka gambar di tab baru. Oke. Ini contohnya nih. Nah, ini ya. Ini ada lingkaran. Apabila dibagi 2 sama besar, maka bernilai setengah. Nah, ini kan kita sudah pernah belajar ya. Jadi ini nilainya 1/2. Kemudian satu buah lingkaran kamu bagi 3 luas yang sama, maka ini nilainya adalah 1/3 ya. Dan ini juga ada sebuah lingkaran kamu bagi 4 bagian yang sama, satu bagian itu nilainya 1/4, maka ini disebut 1/4 lingkaran.
Sedangkan yang 3/4 itu yang misalkan ini ya, contoh Pak Guru besarkan. Nah pada saat ini kan ada gambar, kita coba tambahkan garisnya ya, kita coba tambahkan garis putus-putusnya sebentar. Ini saja kita kasih warna yang kayak abu-abu ya, sama ngikutin ini kita gambar. Nah ini jadi ada 3 buah bagian yang diberikan warna ya. Nah 3 buah bagian yang diberikan warna ini, bagian ini adalah disebut 3 bagian dari 4 bagian, atau kita bisa tulis dengan 3/4 nilainya ya. Nah kalau kamu sudah pernah mengerjakan soal seperti ini, kamu tentunya tidak mengalami kesulitan. Kenapa dia disebut 3/4 ya. Sedangkan yang sebelah kanan ini hampir sama, itu 1/2 ya, setengah lingkaran. Kita lanjutkan lagi untuk materinya ya, kita coba lagi tadi di sini. Oke, sekarang kita lihat soal yang bagian B, yang nomor B yang di sini, keliling 1/4 lingkaran ya. Kalau kita mau menghitung model seperti ini, kamu bisa pakai cara ini ya. Ini kan kamu bisa hitung pakai rumus keliling lingkaran ya, yaitu rumusnya adalah 2 kali V kali R ya, 2 kali V kali R. Nah pada saat kamu menghitung ini 2 dikali V dikali R, lalu di sini kamu akan menghitung lagi ini apa 1/4-nya, karena ini hanya 1/4 bagian ya, jadi bukan sebuah lingkaran penuh ya. Jadi kalau kita gambar, nah ini ada lingkaran, nah ini, maka ini hanya panjang dari sini sampai sini itu hanya 1/4, tengah dikali 1/4 gitu ya. Jadi gitu. Oke, saya coba hapus. Penting kalian sudah paham konsepnya ya. Sekarang kita akan hitung di sini ya, ada 1/4 dikali 2 dikali V. V nya karena di sini 18 tidak bisa dibagi 7, maka pakainya 3,14 gitu ya. Jadi V nya pakai ini. Kemudian untuk R nya, ini R nya 18 ya, jadi di sini R nya 18, di sini juga 18, di sini 18. Kita akan lihat pembahasannya di sini ya. Nah pada saat ngitung seperti ini, kamu hitungnya boleh seperti tadi caranya, lihat. Nah, kita boleh misalkan seperti ini, 18 kita kali 2 misalkan gini ya, itu 36. Setelah ketemu 36, kita bagi sama 4, kita coret 4-nya, 36 bagi 4 9. Lalu kita hitung 9 dikali 3,14 ya, berapa hasilnya, misalkan 27, sekian. Nah itu ditambah 18 atau R ditambah lagi 18 ya, kemudian hasilnya adalah 4,26. Kita lanjutkan yang bagian C. Di sini gambar setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran ini diketahui di sini ada sebuah diameter ya, jadi ini adalah diameter bukan R. Kenapa? Karena dia adanya di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah seperti ini, maka ini dikatakan diameter ya, kecuali dia posisi angka 21 nya ada di tepi, misalkan seperti ini ya, ini 21 cm. Nah kalau ada di tepi, di pinggir sini ya, atau di pinggir sini, kamu jangan tulis dia sebagai R tapi sebagai D. Nah kalau di pinggir gini atau yang kayak ini ya, itu namanya R ya. Jadi
beda. R. Oke, itu ya. Kita lanjutkan. Maka rumusnya kita pakai sama ya, V kali D. Sebenarnya D itu adalah sama dengan 2 kali R ya. Jadi nggak usah bingung. Sama sebenarnya karena diameter D adalah 2 dikali R, 2 kali jari-jari ya. D adalah sama dengan diameter, kemudian R sama dengan jari-jari ya. Itu ya. Nah, kenapa dikali setengah? Karena lingkaran kelilingnya tidak utuh. Dan ini harus kita hitung ya, harus kita hitung. Sekarang kita menghitung setengah lingkaran. Nah, di sini kalau kita buat lingkaran, misalkan lingkaran penuh. Nah, ini hanya yang kita hitung hanya bagian sini sama sini. Kalau pakai rumus setengah dikali V dikali D, maka untuk mendapatkan lingkaran, satu buah lingkaran model seperti ini harus kita tambahkan busur. Kalau ngitung ininya saja hanya mendapat panjang busurnya, tapi maka harus ditambah diameter atau ditambah 2 kali R atau ditambah R ditambah R ya. Jadi jadilah gambar ini dari satu titik ya, mengelilingi bagian tepi bangunnya, kemudian kembali ke titik semula, titik tersebut, itu namanya keliling. Rumusnya setengah dikali V 22/7, karena 21 bisa dibagi 7, pakainya 22/7. Lalu di sini dikali D diameter ya. Sebenarnya D di sini sudah ada 21. Jadi kita tidak memakai R, pakai diameter. Boleh pakai R, boleh. Kalau udah kamu pakai R, di sini jangan lupa dikali 2. Di sini ada kali 2 atau di sini belakang juga boleh. Yuk kita hitung, cara ngitung gini. 21 dibagi 7 itu 3. Kemudian 22 dibagi 2 itu 11. Lalu 3 dikali 11 itu 33. 33 lalu ditambah 21. Ya, berapa 33 tambah 21 yaitu 54 ya. Jadi 54. Nah, ini sama. Baik, itulah jawaban yang C. Kemudian kita lihat yang D di sini. Bagian D ini lingkarannya juga tidak penuh, hanya 1/4 ya. Kebetulan di sini 20 ini yang kita harus pahami adalah dia sebagai jari-jari ya. Jadi 20 di sini berperan sebagai jari-jari. Oh, bisa ya, karena dia adanya di posisi jari-jari di sini ya, di sini bagian sini sebentar saya tunjukkan. Atau di area ini ya. Ini area R, dari titik sini sampai titik sini itu namanya R. Titik sini sampai titik sini ya. Nah, pada saat kita menghitung jari-jari kita boleh pakai rumus seperti ini, boleh juga V kali D di sininya ya. Tapi kita mau pakai R di sini. Ya udah, nggak apa-apa, 2 dikali V dikali R. Tambahkan dikali 1/4 karena ini hanya 1/4 panjangnya. 1/4 lingkaran. Dimasukkan 1/4 dikali 2 dikali V nya 3,14, R nya 20. Maka kita akan peroleh nanti hasilnya. Setelah itu kita ditambah dengan R ditambah R. Kita hitung ya sama-sama. Ini caranya. 20 dikali 2 itu 40 ya. Setelah dapat 40 kita bagi 4 itu 10. 10 dikali 3,14, mundur saja komanya 1, jadi 31,4. Setelah dapat 31,4 lalu ditambah 20 tambah 20 berapa? 40. Nah, 31,4 tambah 40 adalah 71,4 ya. Ini hasilnya. Nah, ini adalah penjelasan keliling lingkaran ya. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah kalau kita ketemu lingkaran, kita harus tahu rumus dan tahu bagian-bagiannya. Gitu aja ya. Baik, terima kasih Pak Guru Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.